Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kutubut Tis'a, di mana Kutubut Tis'a sendiri terdiri atas 9 kitab yang biasa digunakan oleh para ulama hadis sebagai rujukan. Di antara Kutubut Tis'a yakni yang pertama Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari, terdiri atas 7.563 hadis dengan pengulangan serta 2.607 hadis tanpa pengulangan. Penilaian ulama terhadap kitab Sahih Bukhari menurut Al-Hafidz Adz-Dzahabi berkata bahwa dia atau kitab Sahih Bukhari adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah. Kemudian yang kedua yakni Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim menurut Imam Amin Al-Khawli memuat 4.000 hadis tanpa diulang serta 7.275 hadis dengan pengulangan. Penilaian ulama terhadap kitab Sahih Muslim menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahih Muslim memiliki metodologi yang bagus karena mengumpulkan banyak jalur periwayatan dan disusun dengan rapi, serta menjaga penyampaian hadis tanpa dengan makna dan tanpa dipotong-potong. Kemudian yang ketiga yakni Sunan Abu Dawud yang dikarang oleh Imam Ibnu Dawud, di mana terdapat 5.253 hadis. Sebagian ahli menghitung 5.274 hadis. Penilaian tokoh terhadap Sunan Ibnu Dawud menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi seorang mujtahid untuk dijadikan landasan hukum. Kemudian kitab Sunan Ibnu Majah yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah terdiri atas 4.341 hadis. Penilaian ulama terhadap Sunan Ibnu Majah menurut setelah Abu Darrah melihat kitab ini, beliau mengaguminya dan berkata, menurutku jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab Jami' atau kebanyakan kitab yang lainnya tidak akan terpakai. Tetapi di dalam Sunan Ibnu Majah sendiri masih ada hadis yang dhaif. Dilanjut kemudian kitab Sunan An-Nasa'i yang dikarang oleh Imam An-Nasa'i memuat 5.774 hadis. Penilaian ulama terhadap kitab tersebut menurut Ibnu Mandah, Ibnu Subhi, Abu Ali An-Naisaburi serta Abu Ahmad bin Hadi mengatakan bahwa semua hadis yang ada di dalam kitab An-Nasa'i sahih, selain itu juga gampang dan jelas. Dilanjut kemudian Sunan At-Tirmidzi yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang memuat 3.956 hadis, di mana penilaian ulama salah satunya yakni Majdu Ad-Aldin bin Asir menyatakan bahwa kitab ini merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya, bagus susunannya, sedikit hadis berulang. Di dalamnya disebutkan macam-macam nilai hadis yang meliputi hadis tersebut, apakah hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib, dan berbagai ilmu-ilmu mengenai hadis yang lainnya. Kemudian Musnad Ahmad yang disusun oleh Imam Ahmad, di mana memuat 40.000 hadis, di mana kurang lebih 10.000 hadis diantaranya adalah hadis dengan pengulangan. Penilaian tokoh terhadap karya Imam Ahmad ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi pernyataan bahwa hadis yang termaktub dalam Musnad Abi Hanifah, Musnad Asy-Syafi'i dan Musnad Ahmad semuanya memiliki sanad yang sampai Rasulullah, hanya 3 atau 4 hadis saja yang tidak sampai pada Rasulullah. Kemudian kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang memuat 1.720 hadis, 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf dan 285 hadis maqtu, di mana penilaian ulama terhadap kitab ini yang disampaikan oleh murid beliau yakni Imam Syafi'i berkata, tidak ada di atas bumi ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melainkan kitab Malik atau kitab Al-Muwatta. Kemudian dilanjutkan Sunan Ad-Darimi yang dikarang oleh Imam Ad-Darimi, di mana memuat 3.367 hadis. Penilaian ulama terhadap Sunan Ad-Darimi yakni Muqatoya berkata bahwasanya sesungguhnya sekelompok ulama mengatakan Musnad Ad-Darimi adalah sahih. Kemudian persamaan di antara Kutubut Tis'a tersebut yakni
Yang pertama, dijadikan pedoman dalam keilmuan hadis oleh para ulama. Yang kedua, ditakhrij dari pakar-pakar hadis. Yang ketiga, memuat hadis dari nabi atau sahabat atau tabi'in dengan menyebutkan sanadnya. Yang keempat, yakni kesamaan sistematika antar kitab. Contohnya yakni antara kitab Jami' Bukhari dan Jami' Muslim sama-sama mengandung bab tentang bab fikih, bab tarikh, bab tafsir dan lain-lain. Kemudian perbedaan dari kutubu tis'ah tersebut, yang pertama yakni kualifikasi kitab-kitab tersebut. Maksudnya antara Jami', Sunan dan Musnad tentunya berbeda. Jami' cakupannya lebih luas, mengandung bab fikih, bab tafsir, bab tarikh dan lain-lain. Kemudian Sunan itu cakupannya lebih kecil, dan Musnad yakni mencakup hadis-hadis yang dari sanad-sanad tertentu. Kemudian tentunya yang kedua, pengarangnya berbeda. Contohnya kitab Jami' Bukhari adalah yang dikarang oleh Imam Bukhari, Jami' Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim, Musnad Ahmad dikarang oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Kemudian perbedaan pada ciri-ciri kitab, pendapat ulama dan tokoh terhadap kitab tersebut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.